Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang ada dimanapun juga Anda berada, yang nonton di YouTube atau mungkin nonton di tempat yang lain, nggak tahu nanti ya. Wah, hujan ternyata sekarang ya. Nggak apa-apa. Oke, jadi kali ini kita ketemu lagi di acara ngobrol, karena GKT selalu ngobrol ya. Ngobrol apa? Ngobrol Alkitab. Nah, jadi kalau kemarin kita udah bahas banyak-banyak, terus kita buka apa ya, kolom komen dan lain-lain, di mana teman-teman atau jemaat lain itu bisa bertanya. Nah, kebetulan kemarin ada yang nanya juga ya. Ya, ada yang bertanya secara pribadi, bukan lewat komen. Betul. Ada yang bertanya secara japri mungkin ya istilahnya ya, japri ke WA di sini. Jadi saya juga di sini mau kasih apa ya? Kasih himbauan. Jadi kolom komentar kita itu tidak hanya untuk bertanya. Jadi kalau misalnya ada yang di luar sana, ada teman-teman atau siapapun juga yang punya apa ya, jadi ide-ide yang lain, jadi maksud dalam arti pendapat yang lain dengan apa yang kita bicarakan di sini, boleh di komen juga, nggak apa-apa gitu. Atau nggak secara komen, bisa japri juga nggak masalah sih. Iya. Jadi kita pasti bacalah komentarnya. Betul, ya. Udah pasti dibaca. Seperti hari ini kita akan bukan ngomenin, hari ini kita akan membahas satu buah pertanyaan dari jemaat juga. Jemaat betul ya? Iya. Jemaat di GKT. Jemaat di GKT. Nah, nanti Ibu Mia yang akan menjawab, tapi saya juga belum tahu sih yang ditanyainnya apa yang sebenarnya. Ditanyainnya apa nih? Ibu Lana Harumia. Ditanyainnya apa? Sebenarnya sih nanti ngejawabnya bareng-bareng. Oh iya, iya. Tapi pertanyaannya gini lah. LGBT boleh melayani atau enggak? Tuh pertanyaannya. Tapi saya pikir gimana kalau misalnya ada nggak yang mau jelasin apa sih LGBT itu apa sih? Ada nggak yang mau jelasin? Arti dari LGBT? Ya, atau singkatannya lah, sebagainya gitu. Pokoknya pengertiannya LGBT itu apa sih? LGBT ya. Yang saya tahu ya, singkatannya justru saya nggak tahu tuh. Singkatannya L LGBT. itu lesbian. Lesbian. G itu kan gay. Gay itu. B itu dari B ya, Ya, biseksual. Terus T-nya transgender. Oke. Ini kalau yang saya tahu, kalau singkatannya saya nggak tahu, tapi kalau permasalahan LGBT saya cukup banyak kenalan juga ya. Jadi di luar sono ada teman, ada mungkin di lingkungan juga ada. Jadi LGBT itu yang saya tahu ya tadi ya, lesbian berarti dalam arti kata suka sesama jenis. Dalam arti lesbian berarti dia katakanlah wanita menyukai wanita lagi gitu. Lalu gay pria menyukai pria. Terus lalu apalagi biseksual. Biseksual itu berarti dia bisa ganti-ganti antara kadang sama cewek atau wanita, kadang sama pria, mau-maunya dia gitu. Itu biseksualnya. Lalu transgender saya nggak tahu kalau transgender, saya cuma lihat di TV doang atau di YouTube untuk transgender. Tapi dalam arti kata transgender itu berarti seseorang yang merubah fisik ya, secara fisik ya, dari pria menjadi wanita atau dari wanita menjadi pria. Itu sih yang saya tahu. Kalau yang Mika kurang populer sama yang biseksual. Karena memang yang paling, kalau yang menurut Mika yang paling populer itu sebenarnya gay sama lesbian itu ya, karena itu paling semua orang banyak tahu lah. Kalau lesbian cewek sama cewek, kalau gay cowok sama cowok. Tapi kalau misalnya biseksual, nah itu yang Mika nggak terlalu familiar. Tapi kalau transgender lebih benar, cuma lihat di TV. Karena kita cuma lihat TV. Ya, cuma lihat di TV. Info berita-berita gitu, nggak jarang di lingkungan sendiri mah nggak pernah aku nemuin transgender susah. Ya, sedangkan kalau betul sih kalau kayak kata Mika, saya juga lebih familiar mungkin lesbian dengan gay, karena memang basicnya adalah di situ mungkin ya. Lebih banyak. Kalau biseksual mungkin kadang-kadang tidak terlihat. Saya sih, kalau saya cuman sekedar tahu aja ya, informasi lewat TV dan sebagainya. Maksudnya ketemu dengan komunitas itu secara langsung belum pernah. Mungkin orang-orang yang berperilaku seperti itu ada. Tapi nggak sadar. Saya, tapi saya tidak tahu kalau dia seperti itu. Dan nggak diumumin juga sih. Dia nggak pernah ngomong, saya ini lesbian.
Dia nggak mungkin ngomong Iya, dong. iya, iya. Karena Lalu di Indonesia tuh bener-bener ya kalau Ya. ngomongin hal itu tuh soal tabu, yang masih tabu ya, tabu itu. banget. pada Di kita masa-masa mungkin yang masih lalu. tabu ya, tapi di negara-negara lain banyak yang ya, udah tapi iya. dikatakan secara tabu sekali juga rasanya nggak juga ya, Nggak juga. karena rasanya sekarang udah mulai open gitu, Iya. tempat-tempat umum dan lain-lain. Nah, yang jadi masalah kenapa dengan mereka? Gini, kan tadi pertanyaannya tuh kan apakah mereka boleh melayani atau enggak? Tapi saya tuh Pelayanan di mikir-mikir, gereja maksudnya? Ya, melayani Oh. di gereja ya, Oke. mungkin sebagai singer, sebagai pemain musik, apapun lah ya. Nah, cuman yang kita mesti pikiran dulu, atau menurut saya, gimana kalau kita pikirkan menurut Tuhan ini? Nah, bagaimana pendapatnya, apakah Aaron atau Mika atau Pak Stephen ya, menurut Tuhan kehidupan LGBT ini berkenan nggak di hadapan Tuhan? Bagaimana pendapat dari Aaron, dari Mika, dari Pak Stephen? Siapa dulu? Nikah dulu deh, dari sini muter. Iya, iya. Ya udah, apa ya? Menurut Tuhan ya. Menurut Mika, Tuhan Ya, atau menurut saya? Mika, pandangan Tuhan bagaimana Oh, tentang kehidupan LGBT ya? Ya jadi menurut ini ya, menurut keyakinannya Mika ya kan, Mika apa berdasarkan Alkitab kalau Mika melihatnya gitu. Bagaimana sih LGBT itu dipandang Tuhan berdasarkan Alkitab gitu ya. Mika mau buka satu ayat karena Mika punya satu ayat yaitu di dalam Roma 1 ayat yang ke-26 sampai dengan ayat yang ke-27. Roma 1 ayat 26 sampai 27. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tak wajar. Demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dalam berahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan karena itu mereka menerima dalam diri mereka balasan yang setimpal untuk kesesatan mereka. Jadi kalau di sini Mika berangkat dari apa ya, pemandangannya Rasul Paulus berkenaan dengan bagaimana sih keadaan di Romawi pada saat itu gitu. Ternyata fenomena LGBT itu ada di zaman Romawi kuno waktu itu, karena Mika lihat banyak sekali kan, kalau Mika kan suka dewa-dewa ya, banyak sekali dewa-dewa dan mereka mengatasnamakan mungkin dewa mereka atau apa. Akhirnya mereka ya melegalkan itu atau mereka melakukan itu, tapi hal itu justru ditegur oleh Paulus gitu. Nah itu sebenarnya dasar Mika melihat bagaimana Tuhan tuh ya, dibilangnya kan yang tidak wajar. Kenapa sih tidak wajar? Karena Tuhan dari awalnya sudah menciptakan laki-laki dan perempuan, tidak menciptakan yang lain gitu. Jadi itu adalah hal yang dipandang Tuhan secara tidak wajar melalui mana saya tahu dari Alkitab. Itu menurut Mika. Jadi menurut Mika, menurut Tuhan LGBT itu berkenan nggak kehidupan LGBT? Nah kalau yang dari Mika lihat tadi dari ayat pegangan Mika itu ya jelas gak berkenan. Kalau menurut Aaron? Nah ini nih karena tadi aku udah ngungkapin satu ayat jadi susah ya. Enggak. Jadi kalau menurut personal ya, ini menurut personal Iya. saya yang tidak berkenan. Kalau dilihat, ini sih saya sih nggak bisa ngutip-ngutip Alkitab ya, karena saya tidak mempelajari secara dalam seperti teman-teman di sini ya. Jadi tapi saya juga cukup kaget barusan memang Mika ngutip, oh ada ternyata di Ada, Alkitab iya. dan kalimatnya jelas laki-laki dengan, berarti sudah ada dari zaman-zaman dulu Iya, gitu ya. Romawi. Cuman kita kadang-kadang baca Alkitab carinya yang nyaman-nyaman buat kita doang. Enak-enaknya. Oke. Tapi sekarang fenomena LGBT di lingkungan gereja. Kalau buat saya sendiri ya, secara pribadi, kalau yang namanya LGBT-nya itu perilaku ya, secara perilaku ya. Kalau menurut saya secara perilaku, mau gimana pun, ini menurut pribadi saya tidak berkenan. Kalau ditanya pertanyaannya berkenan tidak, menurut saya, menurut pandangan saya di mata Tuhan itu berkenan atau tidak. Menurut saya tidak berkenan secara perilaku LGBT-nya, mau lesbi apapun jenis lo lah ya. Bahkan saya bisa tambahkan satu lagi, misalnya pedofilia. Ya, Ya, betul. itu kan sebuah itu penyimpangan lah. Orientasi Tetap ya. seks yang Ya, kacau ya itu. Betul, itu kacau dan apalagi teman-teman tante sama Pak Steven bisa bacakan
di Alkitabnya jelas-jelas ada dan menyimpang, dan saya yang nggak tahu juga bisa mengatakan secara ini bahwa itu ya penyimpang, dan saya nggak setuju. Tapi saya tidak setuju adalah perilakunya, bukan secara personalnya, Bukan orangnya. bukan orang Jadi, yang kita benci, ya, kita hanya bilang bahwa perilakunya tidak layak. apa yang dia lakukan itu memang tidak baik. Mungkin didasari banyak, kalau kita bicara dasarnya, why kenapa seseorang person bisa menjadi seperti itu, itu akan banyak sekali gitu. Makanya itu saya sih tidak akan menjauhi mereka, tidak akan menjudge dalam arti oh lu nggak layak di dalam gereja gitu kan. Iyalah. Kalau berkata hanya Jelas sebatas kita nggak boleh. betul bicara di dalam gereja, jadi dalam arti mereka datang beribadah fine. Iya. Bahkan saya akan sangat puas, takjub dalam arti wah keren gitulah buat saya ya, orang Keren, mereka mereka mau datang ibadah, mereka keren. masih mau datang beribadah dan tidak menutup bukan menutup, tapi bukan berarti tidak ada, karena ada. Banyak, bahkan ya Di saya sering lingkungan kita juga mungkin ada, tapi kita tidak tapi tahu kita gitu. nggak sadar gitu. Tapi secara yang saya kenal ada gitu, dan dia beribadah segala macam gitu, dan saya tidak menjauhi dan tidak mengutuk orangnya dalam arti gitu ya. Tapi yang saya nggak ini adalah perilakunya. Apapun itu mau lesbi apa segala macam, yang pasti perilakunya lah yang salah, bukan personalnya. Jadi kalau dibilang berkenan di mata Tuhan, perilakunya tidak. Nah pertanyaannya, apakah orangnya berkenan? Buat saya orangnya tetap berkenan di mata Tuhan. Jadi secara pribadi Bisa dikenan lah. iya, jadi secara pribadi berkenan dalam arti berharga tetap seseorang Berharga. itu di mata Ya Tuhan. mungkin bukan berkenan gimana, tapi Tuhan mengasihi. Tuhan masih mengasihi, mengasihi. betul, Mengasihi. betul. Dalam arti saya pikir Tuhan tetap mengasihi, karena Mengasihi, Tuhan gitu. bilang kan di Alkitab ya kan, tetap siapapun juga bagi Allah dikasihi. Dan kita pun gereja harus mengasihi. Wah, Mengasihi mereka jelas. betul. Kita nggak Itu. boleh mengusir ya. Ah. Kalau ada yang datang ya welcome. Welcome. Ya, welcome. Itu untuk kehidupannya ya. Betul. Maksudnya personil orangnya yang kita nggak setuju cuman Perilaku. perilaku Pilihannya. seksualnya ya. Ya, karena kalau yang saya lihat mungkin ini off topic sedikit. Jadi enggak kalau kadang-kadang saya suka lihat orang melihat dalam kacamata bahwa ini orang bersalah, terus geser duduknya nggak mau deket gitu kan, atau diomongin gitu. Ya, Nah, ya. dan itu bukan hanya LGBT, tapi misalnya pilihan pekerjaan, misalnya dia seorang pekerja malam, wanita malam atau apa yang konon di mata masyarakat itu masih negatif gitu kan. Nah, kalau buat saya itu hanya perilaku, hanya pilihan. Kalau ditanya kemungkinan mereka pun tidak memilih seperti itu, mungkin gitu ya. Tapi ya kita nggak berhak untuk dalam arti menolak menjudge bahwa Menjauhi. lu nggak berkenan nih. Mungkin ya tidak berkenan gitu kalau dalam hal segala ada sesuatunya gitu. Tapi kalau ditanya berharga bagi Tuhan, dia akan tetap berharga. Iya, Gitu. betul. Nah, menurut Bang Nah, Stephen, menurut Ya, kalau dalam pandangan saya tentunya berdasarkan Alkitab ya, apa yang dicatat di dalam Imamat 18 ayat yang ke-22. Imamat 18 ayat 22 dikatakan, "Janganlah engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan, karena itu suatu kekejian." Jadi memang kalau kita lihat di Alkitab, sebetulnya memang dari zaman Perjanjian Lama Tuhan sudah memberikan peringatan keras kepada orang-orang yang berperilaku LGBT. Berarti ini datanya lebih tua dari yang tadi Mika kasih. Oh iya, Tadi tadi kan Mika tadi di ngutip dari perjanjian baru, iya. Nah, Ternyata ini ada di perjanjian lama juga perjanjian udah ada. lama Ya. udah dan ini lebih tegas. Lebih tegas dikatakan jangan engkau tidur dengan laki-laki secara orang bersetubuh dengan perempuan. Jadi secara bersetubuh dengan perempuan. Iya, lebih jelas Karena itu suatu kekejian. Artinya memang Tuhan gak suka. Cuman ya kembali seperti yang penjelasan Aaron tadi, bukan pribadinya tapi perilakunya gitu. Nah, kalau dipertegas lagi dalam Matius 19 ayat 4 sampai 6, Matius 19 ayat 4 sampai 6 dikatakan, jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa ia menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua melainkan satu, karena itu apa yang dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Artinya konsep pernikahan ini kan dibangun oleh Allah. Kita tahu ya lembaga pertama yang dibuat oleh Allah itu adalah pernikahan laki-laki dan perempuan, bukan laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan.
Jadi bagi saya sih tegas ya, Alkitab mengatakan bahwa Allah tidak suka kekejian bagi dia, bagi orang yang berperilaku LGBT. Itu kalau menurut saya. Oh, berarti mungkin Paulus juga mendasarinya sama itu ya tadi ya, lembaga pertama yang dibuat oleh Tuhan tuh ya keluarga gitu Keluarga, ya. ya, Laki-laki dan perempuan. Perempuan. Makanya dibilangnya yang tidak wajar tadi kan yang Mika bacakan, Ya, persetubuhan yang persetubuhan tidak tidak wajar. wajar. Berarti yang wajar itu harusnya memang laki-laki dan perempuan. Karena itu pun yang setelah menikah ya. Ah. Kan banyak kan yang laki-laki perempuan yang bukan menikah gitu. Nah, itu. Kalau juga. gitu saya juga jadi teringat gini, kan Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan ya. Ketika kita sudah diciptakan sebagai perempuan, kalau kita berubah jadi laki-laki, itu kayaknya kita melawan penciptaan Ya, Tuhan ya. mungkin Ya, ya. kodratnya Mungkin Tuhan, itu melawan apa yang Tuhan sudah berikan. Ya, jadi kepikir gitu. Kalau transgender kan seperti itu, misalnya kita perempuan tapi sehari-hari aku tuh jiwanya seperti laki-laki, tomboy dan sebagainya, akhirnya berubah kelamin lah, Ya, operasi ya, apa ya. gitu, itu kayaknya juga ada tendensi itu kayaknya melawan Tuhan ya. Oh iya jelas Iya, lah, iya, iya jelas. betul, ya, betul, gitu betul. ya. Jadi kalau yang saya tangkap ya barusan ini, memang secara jelas saya juga baru tahu Mika baca Pak Stephen gitu. Selama ini kan hanya sebatas secara manusiawi ya, dalam arti lalu ngaco gitulah ya gitu, secara orang bukan secara agama, secara Tuhan gitu. Tapi secara di Alkitab kita ngobrol ini bahas Alkitab, Bahas Alkitab. ada ternyata. Nah, tapi yang saya tangkap tadi ya secara misalnya penyelewengan pria dengan pria, wanita dengan wanita, misalnya lesbi dengan gay. Tapi secara transgender itu mungkin nggak tahu ya. Saya nggak tahu apakah ada atau tidak. Tapi kalau analogi yang Bumia masukkan barusan jelaskan, memang iya. Tetap aja ya lebih banyak lagi dalam arti bahwa tidak berkenan di mata Allah atau di mata Tuhan karena dia tidak mensyukuri. Kalau buat saya begitu. Jadi bersyukur dia apa yang merasa Tuhan kalau berikan. ini pandangan ya saya gitu ya, kamu udah diciptakan perempuan kok nggak bisa nerima sih gitu loh, gitu ya. Itu kayaknya gitu. Jadi tetap aja bukan mungkin di hadapan Tuhan pasti tidak berkenan. Iya. Cuman kita sepakat ya, Ya. kita tetap mengasihi mereka ya. Oh iya, itu ya, Tetap, ya. ya. Kita Perilakunya, cuman nggak ya. setuju dengan kehidupannya, Kehidupannya. kehidupan seksualnya Ya, gitu ya. Ya, betul. Perilakunya gitu. Tapi kalau mereka mau ke gereja ya kita tetap welcome. Iya. Iya, harus welcome. Karena ya memang seperti itu. Nah, kita kembali ke pertanyaan pertama kalau gitu. Apakah LGBT boleh melayani di gereja? Maksudnya Melayani orang Tuhan. yang LGBT Iya, ya. orang yang memang kehidupannya LGBT. Iya. Boleh nggak? Siapa aja deh yang Saya duluan. Mika dulu deh. Kalau dilihat dari apa ya? Kalau yang Mika selalu ingat kan, orang menjadi LGBT pasti ada sebabnya. Pasti ada sebuah sebab kenapa dia menjadi sebuah LGBT. Iya, iya, iya. Entah itu dia kecewa mungkin, entah itu dia merasa bahwa dirinya kok seharusnya bukan, mungkin tertolak di keluarganya karena diharapkannya mungkin anak laki-laki mungkin. Jadi nah ini kalau orang menjadi transgender diharapkannya anak laki-laki, dia lahirnya perempuan, akhirnya dia tidak diterima sebagai perempuan, mungkin dia berubah jadi laki-laki gitu. Nah itu kan berarti ada sesuatu hal yang di dalam dirinya ada suatu masalah. Kalau menurut standarnya Mika, menurut pemikiran Mika lah, bukan standar lah, pemikiran Mika gitu, yang namanya orang mau melayani Tuhan ya harus tuntas dengan dirinya. Jadi harus tuntas dulu dengan dirinya, menurut Mika seperti itu. Jadi ya kalau memang pertanyaannya adalah apakah orang LGBT boleh melayani atau tidak, jawabannya ya tidak, karena dia masih memiliki sesuatu yang belum dibereskan dalam dirinya. Itu kalau Mika, pemahamannya Mika seperti itu. Ya sebenarnya sih kita juga mau ngomong gimana juga, kita yang tidak LGBT juga sebenarnya ya nggak sempurna sih. Memang. Betul. Cuman ketika kita mau melayani Tuhan, intinya satu, kita sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Jadi kita udah minta ampun, kita udah mengakui Dia dan dosa kita sudah ditebus gitulah ya. Kita tahu Intinya. kesalahan kita Ya. juga. Nah kalau LGBT mungkin belum tentu dia tahu kesalahannya dia. Betul. Ya. Yang ada pada dia adalah ini kehidupan yang aku bisa lakukan seperti ini gitu.
mungkin ada orang-orang yang memang belum kenal Tuhan Yesus, belum kenal juga Alkitab, belum tahu juga bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan gitu ya. Mungkin setiap orang yang ada beberapa orang yang LGBT nggak tahu tentang itu. Jadi menurut dia Fine. benar-benar aja. Menurut dia fine-fine aja ya. Gitu. Jadi kalau nah itu yang harus menurut saya itu yang harus kita bimbing. Harus kita bimbing. Ya, Nah, supaya makanya tadi nggak bisa kita bimbing mereka kalau kita tolak mereka. Iya, betul. Nah, kita Ya, tidak bisa ya. membimbing mereka kalau kita tolak mereka, tapi Betul, kita betul. tidak membenarkan perbuatannya. Jadi dibimbing dulu Habis sampai itu, nanti dia sampai bisa nanti dia bisa menyadari menyadari. kesalahannya ya, mungkin gitu Nah, ya. kemudian Mika jadi terpikir Baru bisa melayani. barusan. Ya itu, Mika terpikir barusan sebenarnya ada nggak sih di Alkitab kayak semacam ciri-ciri orang atau kriteria untuk melayani gitu? Ya sebenarnya ada sih. Mau kita baca sekarang aja ya. Coba Oh, kita iya baca deh. 1 Timotius, coba kita buka 1 Timotius 3. Nah, ayat 2 dan ayat 8 ya. Ini sebenarnya tentang syarat-syarat bagi penilik jemaat dan syarat-syarat bagi diaken. Pak Stefan, kalau penilik jemaat itu kalau sekarang tuh kira-kira imam gitu ya, pendeta Ya, gitu ya. pendeta, gembala. Kalau diaken itu kemungkinannya Pelayan majelis Tuhan lah, atau majelis. pelayan Tuhan yang lain Iya, gitu ya. Tapi karena kita ini pokoknya pelayan Tuhan di gereja aja ya. Nah, kalau kita baca dari 1 Timotius 3 ayat 2, karena itu penilik jemaat haruslah seorang yang tak bercacat, suami dari satu istri, dapat menahan diri, bijaksana, sopan, suka memberi tumpangan, cakap mengajar orang gitu ya. Nah, ini aja di ayat 2 Itu aja. penilik kan? Ya, jadi ini imam ya. Tapi kalau menurut saya sih berlaku juga untuk semua pelayan ya, yang udah menikah gitu. Kalau yang belum menikah ya pasti belum jadi suami ya. Tapi intinya, ketika seseorang itu misalnya belum menikah, tapi dia punya pacar yang sejenis, kan pemikirannya dia nanti bakal menikah, iya kan? Mungkin gitu ya. Jadi, Iya, harusnya gitu. ketika itu aja kalau dikatakan tidak bercacat, seorang yang tak bercacat di sini itu dalam arti kata dia tidak bercacat di hadapan Tuhan. Artinya dia dosa-dosanya sudah diampuni. Kalau bercacat di sini tuh ya, nggak ada orang yang sempurna. Cacat di mata Tuhan. Iya, ini cacat di mata Tuhan ya. Jadi kalau kita tahu kan kalau Tuhan udah mengampuni kita tuh kayak kertas putih loh. Iya. Kita nggak ada cacatnya di mata Tuhan. Nah, tapi dalam kehidupan sehari-harinya dia harus suami dari satu istri. Nah, kalau tadi kita lihat suami dari satu istri, sedangkan Pak Stefan kan tadi membahas tentang keluarga. Pernikahan suami dan istri itu kan harus laki-laki dan perempuan, ya kan? Jadi kalau dia laki-laki dengan laki-laki, walaupun dia ngomong ini istri saya gitu ya, tapi laki-laki Iya gitu sih. ya, dia ngomong Iya, ini istri saya, Iya. tapi kan dia laki-laki, Iya. harusnya dia nggak bisa, kan? Soalnya pernikahan yang diberkati Tuhan laki-laki dan perempuan tadi ya, di Matius Iya, kan? iya, iya. Ya, jadi kalau menurut saya sih kalau ngelihat dari ini aja ayatnya ini dulu ya, dia nggak boleh melayani karena dia masih bercacat di hadapan Nah, Tuhan. berarti harusnya tadi Mika lupa soal ayat ini. Harusnya memang kalau yang aku maksudkan ya tidak bercacat tuh ya itu belum tuntas sama Tuhan. Iya, iya, pada iya. dosa-dosanya. Salah satunya Jadinya itu tuh ya. Iya. jadi oh iya berarti benar pemikiran Mika benar. Itu kan tadi hanya perkiraan Mika belum berdasarkan Alkitab. Ayatnya, iya. Ayatnya di mana? Betul sih. Iya, Tahu. Nah, jadi terus kalau yang di ayat 8 tuh demikian juga diaken-diaken haruslah orang terhormat, jangan bercabang lidah, jangan penggemar anggur, jangan serakah gitu ya. Melainkan orang yang memelihara rahasia. Ini mah berikutnya ini mah orang yang cerewet atau yang suka ngegosip jangan jadi diaken gitu ya maksudnya. Cuma kalau dipikir-pikir lagi gitu, kalau misalnya ada orang-orang yang seperti itu gitu ya, dia biasanya juga ada kelainan jiwa gitu. Nah, karena ya tadi masih bercacat itu, biasanya mereka punya komunitas tersendiri yang memang membicarakan satu dengan yang lainnya gitu. Dan selain itu orang di gereja juga bisa bicarain dia sih. Nah, jadi Iya. ya Orang kan di gitu. dunia masih Jangan pikir dibilang orang aneh gereja gitu ya. nggak ngebicarain gitu, nggak ngomongin dia aneh dan sebagainya gitu. Jadi kalau menurut
saya sih belum bisa melayani, ya nggak bisa melayani kalau kehidupannya masih LGBT. Terus ada masukan nggak dari Pak Stefan? Kalau nggak salah kan Tuhan juga nggak setuju dengan kehidupan LGBT ya, kan iya. di perjanjian lama ada kan? Iya, tadi Ya. udah dibacakan kan? Ya, terus udah gitu juga Tuhan menumpas loh orang itu. Kita lihat dari peristiwa Sodom dan Gomora. Mungkin Pak Stefan bisa bacakan nggak ya? Sodom dan Gomora itu dari Kejadian 19 ya, Kejadian 19. Supaya kita tuh yakin bahwa Tuhan itu nggak berkenan dengan kehidupan yang seperti itu. Kejadian 19 Ayat ayat 1 sampai 2a dulu. ayat 1 sampai 2. Ya. Kejadian 19 ayat 1 sampai 2. Kedua malaikat itu tiba di Sodom pada waktu petang. Lot sedang duduk di pintu gerbang Sodom, dan ketika melihat mereka, bangunlah ia menyongsong mereka, lalu sujud dengan mukanya sampai ke tanah, serta berkata, Tuan-tuan, silakanlah singgah ke rumah hambamu ini. Bermalamlah di sini dan basuhlah kakimu, maka besok pagi tuan-tuan boleh melanjutkan perjalanannya. Jawab mereka, tidak, kami akan bermalam di tanah lapang. Lalu kita sambung nih ya dengan ayat 4 sampai 5. Ayat 4 sampai 5. Tetapi sebelum mereka tidur, orang-orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Mereka berseru kepada Lot, di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Nah, jadi jelas ya. Jelas ya. Itu kan di ayat 2 tadi kan Lot mengenali mereka dengan tuan-tuan. Berarti mereka laki-laki. Ya. Terus sama Lot diundang untuk nginep. Tadinya kan mereka nggak mau di tanah lapang, tapi Lot itu memaksa. Akhirnya masuklah ke rumah Lot, nutup pintu. Tapi di ayat 4 sebelum mereka tidur dijelaskan orang lelaki dari kota Sodom itu, dari yang muda sampai yang tua, bahkan seluruh kota, tidak ada yang terkecuali datang mengepung rumah itu. Karena mereka lihat ada dua tuan-tuan tadi, iya kan? Terus udah gitu diminta mau kami pakai di sini apa coba? Ya, diajak main seks, pasti gitu kan ya. Nah ternyata itu tuh kehidupan yang sangat keji berarti, karena Tuhan tidak menyukai kehidupan itu. Buktinya apa? Kita baca di Kejadian 19 ayat 24. Ayo, Mungkin Aaron baca deh, Aaron. Kejadian 19 ayat yang 24. 24. Kemudian Tuhan menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora, berasal dari Tuhan dari langit. Nah, jadi memang sudah jelas seluruh kota Sodom dan Gomora itu ditumpas sama Tuhan ya, dikasih api dan belerang. Dan kalau kita ke daerah sana, searching aja di YouTube lah, ada itu tuh tanah di situ tuh semua banyak belerang. Sampai sekarang dan itu tidak ada kehidupan lagi setelah itu. Nah ini tuh setelah Lot dan keluarga suruh lari keluar dari kota Sodom, lalu Tuhan menghujani mereka dengan itu, menurunkan hujan belerang dan api atas Sodom dan Gomora. Nah terus sampai sekarang tidak ada lagi kehidupan di sana. Berarti memang Tuhan tidak berkenan dengan kehidupan mereka. Itu sih. Yang ada bonus tiang garam. Iya, bonus tiang Betul garam. ya? Iya betul, bonus tiang garam. Betul. Ingat. Yang saya tahu itu. Wah, ingat. Dan ini ceritanya lebih tua lagi dari imamat. Iya. Ya kan Iya, imamat ini itu kan kejadian. pada waktu bangsa Israel udah ada kan, ini masih belum loh, belum Iya, ada ini bangsa masih Israel. belum. Jadi ya kalau secara itu berarti dari dulu juga udah ada. Iya. Udah ada ya. Dan, Perilaku yang sudah ada. Hal ini bukan suatu hal yang baru. dan Cuma memang di kota Sodom itu kota maksiat gitu Ya, lah ya. dan ya bisa disimpulkan bahwa dari dulu pun Tuhan tidak berkenan. Iya. Tuhan tidak berkenan. Ya dibaca di Alkitab ya, kalau kita sekarang lagi kita ngobrol Alkitab, kita bisa buktikan secara nyata ayat-ayat yang tadi dibacakan itu kan simple dalam arti tegas mengatakan bahwa mengatakan bahwa itu nggak diberkenan Tuhan. gitu ya. Itu Nah, itu aja masih tidak perilaku itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Apalagi kalau mereka melayani, itu lebih nggak bisa ya, lagi. nggak bisa, karena mereka masih bercacat. Ya. Saya punya pertanyaan tapi Boleh? nanya kan ya? Boleh. Boleh dong, boleh santai. Sebelum ini saya mau tanya, pertanyaannya
adalah bagaimana kalau kalau seseorang atau seseorang ini adalah mantan Boleh. LGBT. Nah, coba Berarti bukan dijelaskan. LGBT lagi. Ya, Ya. jadi kan kita barusan yang kita bahas adalah pada saat mereka hari ini tuh LGBT, sekarang mereka punya profesi atau apa sih LGBT itu profesi atau apa ya? Atau kehidupan ya. Kejiwaan. Lifestyle. Lifestyle. Itu Iya, bukan iya. pekerjaan. Bukan. bukan Dia profesi, bukan. lifestyle, Ya, gaya hidup. Gaya hidupnya dia sebagai LGBT ya. Nah, pertanyaan saya, kalau seseorang ini sudah tidak LGBT lagi atau mungkin dia ya tidak bertobat secara itu tidak, tapi dia sudah meninggalkan kehidupan itu gitu. Karena ya kita kan tidak bisa memungkiri juga banyak juga yang seperti itu gitu. Nah, pertanyaannya apakah mereka boleh? Boleh. Kalau menurut saya sih lihat gas boleh ya. Kenapa begitu? Karena mereka sudah tidak bercacat. Iya, mereka sudah Ya, tuntas. mereka sudah menyadari kesalahannya dan mereka meninggalkan kehidupan yang lama. Ketika mereka terima Tuhan Yesus, aku mau meninggalkan kehidupan yang lama, bertobat, terus minta ampun sama Tuhan. Tuhan kasih seperti kehidupan baru, seperti kertas putih gitu loh. Ya. Jadi kehidupannya tidak bercacat, silahkan melayani. Tapi memang itu ada penggembalaan khusus dan kita sebagai bukan cuma dari gembala setempat ya, tapi kita sebagai teman-teman di dalam gereja itu juga kita bisa membuat mereka atau mengajak mereka keluar dari kehidupan mereka loh. Nah, memang bisa. Dan ada pengalaman tuh banyak di beberapa gereja, ada satu juga perempuan ya yang saya tahu itu dia dari dia nggak tahu kalau kehidupan suka sama perempuan itu nggak boleh. Nah, si pendeta ini luar biasa menurut saya. Cuman dikasih, coba kamu baca Alkitab. Apa sih Alkitab ini? Baca deh. Dari mulai kejadian kan penciptaan. Terus dia mulai baca, besoknya dia datang. Emang kita diciptakan cuman itu ya? Iya. Terus udah gitu tanya lagi. Jadi pendetanya nggak ngomong apa-apa, cuman baca kasih Alkitab gitu. Lama-lama dia tahu. 2 tahun kemudian dia putus sama teman hidupnya. Kalau ini kan karena di Amerika ya, teman hidupnya itu putus, lalu dia menyerahkan diri kepada Tuhan. Dia akhirnya punya keluarga dengan laki-laki. Itu luar biasa. Itu doa pendetanya luar biasa. Dan pendetanya nggak nolak dia. Enggak. Pendetanya nggak Tetangga, nolak. itu tetangga. Prosesnya pun berjalan ya. Iya. Dan si pendeta ini yang luar biasanya, si pendeta ini juga pada waktu dia memberi Alkitab gitu, dia tuh kalau ada makanan kecil atau apa bagi, sedangkan orang-orang lain memusuhi dia, memusuhi rumah itu, tapi si pendeta itu enggak. Nah, itu. Itu luar biasa. Itu deh. Oke. Berarti udah tuntas ya, pertanyaannya sudah terjawab. Ya udah, jadi nanti jangan lupa komentar dan sebagainya ya. Mungkin Aaron mau ada Enggak sih. bicara Ya, gitu? saya menegaskan bukan menegaskan tapi menghimbau lagi untuk teman-teman saudara-saudari dimanapun Anda berada. Kalau misalnya pembicaraan forum kita ini acara ngobrol bersama Gereja Keluarga Tabernakel ini ternyata memberkati atau baik atau gimana pun juga, teman-teman bisa komen atau kalau kita ini bisa share sama teman-teman yang lain biar sama-sama juga diberkati, seperti itu ya. Berkati Iya, Ya, gitu. Nah, untuk kolom komen kembali lagi saya ingatkan bahwa tidak hanya bertanya sih sebenarnya. Kalau nanya terus kesannya kita yang pinter Iya. gitu ya. Iya, Enggak sih jangan sebenarnya, enggak komen juga. deh, Mungkin ada yang mau menyampaikan pendapat, Iya, menyampaikan pendapat. Kayak pandangan barusan lain, tuh saya pandangan. kurang setuju sama itu. Wah, Silakan gitu. Silakan. Jadi nanti kita bisa kalau misalnya ternyata dekat, orangnya dekat, terus bisa di sini kita ngobrol bareng di Ya, sini. ngobrol bareng. Iya, Ya, ngobrol bareng gitu. kita di sini. Oke. Jadi Oke. untuk sekarang segini. Iya. Oke, siap. Oke, segini. Siap. Pak Steven? Ya, oke. Oke, baik. Oke. Kita ketemu lagi di ngobrol selanjutnya. Hari ini cukup sekian. Shalom. Shalom.